Saya akan menjelaskan tentang materi demokrasi dan pemilu atau materi pertama. Berikut adalah materi tentang demokrasi dan pemilu. Demokrasi. Definisi demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Kedua, prinsip demokrasi berdasarkan pada prinsip-prinsip seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Ciri-ciri demokrasi. Demokrasi memiliki ciri-ciri seperti pemilihan umum, kebebasan berbicara, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemilu, pemilihan umum. Definisi pemilu adalah proses pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif. Tujuan pemilu. Tujuan pemilu bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan rakyat. 3 jenis pemilu. Pemilu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti pemilu legislatif dan pemilu presiden. Prinsip pemilu. Yang pertama, langsung. Pemilu harus dilakukan secara langsung di mana rakyat memilih wakil-wakil secara langsung. Kedua, umum. Pemilu harus diikuti oleh semua warga negara yang memiliki hak pilih. Ketiga, bebas. Pemilu harus dilakukan secara bebas di mana rakyat dapat memilih tanpa tekanan atau paksaan. 4. Rahasia. Pemilu harus dilakukan secara rahasia di mana pilihan rakyat tidak dapat diketahui oleh orang lain. Manfaat demokrasi dan pemilu. Yang pertama, menghasilkan pemerintahan yang sah. Demokrasi dan pemilu dapat menghasilkan pemerintahan yang sah dan memiliki legitimasi rakyat. Kedua, melindungi hak asasi manusia. Demokrasi dan pemilu dapat melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa kepentingan rakyat diwakili. Ketiga, meningkatkan partisipasi rakyat. Demokrasi dan pemilu dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan. Tantangan demokrasi dan pemilu. Yang pertama, money politik. Praktik money politik dapat mempengaruhi hasil pemilu dan merusak demokrasi. Kedua, keterlibatan politik yang rendah. Terlibatan politik yang rendah dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan dan demokrasi. Ketiga, ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan dapat mempengaruhi kesempatan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Partai-partai politik dalam demokrasi dan pemilu. 1. Mengajukan calon. Partai politik mengajukan calon anggota legislatif dan presiden. 2. Mengembangkan kebijakan. Partai politik mengembangkan kebijakan dan program yang akan dijalankan jika mereka berkuasa. 3. Menggerakkan massa. Partai politik menggerakkan massa untuk mendukung calon dan kebijakan mereka. Sistem pemilihan. Yang pertama, proporsional. Sistem proporsional di mana partai politik memperoleh kursi berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Kedua, distrik. Sistem distrik di mana calon dipilih langsung oleh rakyat di daerah pemilihan. Komisi Pemilihan Umum mengatur pemilu. KPU mengatur proses pemilu termasuk pendaftaran partai politik, penetapan calon, dan penghitungan suara. Mengawasi kampanye. KPU mengawasi kampanye pemilu untuk memastikan bahwa kampanye dilakukan secara adil dan transparan. Mengumumkan hasil. KPU mengumumkan hasil pemilu dan memastikan bahwa hasilnya akurat dan transparan. Partisipasi rakyat dalam pemilu. Menggunakan hak pilih. Rakyat menggunakan hak pilih untuk memilih wakil-wakil mereka. Mengawasi proses pemilu. Rakyat mengawasi proses pemilu untuk memastikan bahwa pemilu dilakukan secara adil dan transparan. Menggunakan hak mengkritik. Rakyat menggunakan hak mengkritik untuk memastikan bahwa pemerintahan dan
wakil-wakil rakyat bertanggung jawab. Tantangan dan isu dalam pemilu. Pemilu dan kualitas demokrasi. Keterlibatan rakyat. Pemilu yang berkualitas dapat meningkatkan keterlibatan rakyat dalam proses pemerintahan. Transparansi. Pemilu yang transparan dapat memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara adil dan jujur. Akuntabilitas. Pemilu yang akuntabel dapat memastikan bahwa wakil-wakil rakyat bertanggung jawab kepada rakyat. Sistem pemilihan. Sistem pemilihan yang digunakan dapat mempengaruhi kualitas pemilu. Terlibatan partai politik. Terlibatan partai politik yang aktif dan bertanggung jawab dapat mempengaruhi kualitas pemilu. Ketiga, pengawasan. Pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil dan jujur. Peran media dalam pemilu. Yang pertama, menginformasikan. Media dapat menginformasikan rakyat tentang proses pemilu dan calon yang mengikuti pemilu. Kedua, mengawasi. Media dapat mengawasi proses pemilu dan memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil dan jujur. Tiga, mempengaruhi opini. Media dapat mempengaruhi opini rakyat tentang calon dan partai politik. Tantangan pemilu di era digital. Pertama, hoaks dan disinformasi. Hoaks dan disinformasi dapat mempengaruhi hasil pemilu dan merusak demokrasi. Cyber attack. Serangan cyber dapat mempengaruhi proses pemilu dan merusak kepercayaan rakyat. Ketiga, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi dapat mempengaruhi proses pemilu dan meningkatkan risiko kesalahan. Meningkatkan kualitas pemilu. Yang pertama, meningkatkan transparansi. Meningkatkan transparansi dalam proses pemilu dapat memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil dan jujur. Dua, meningkatkan pengawasan. Meningkatkan pengawasan dapat memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil dan jujur. Tiga, meningkatkan partisipasi rakyat. Meningkatkan partisipasi rakyat dapat memastikan bahwa pemilu berjalan secara demokratis dan mewakili kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemilu merupakan komponen penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Meningkatkan kualitas pemilu dapat memastikan bahwa wakil-wakil rakyat yang dipilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Terima kasih.